Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan ISP provider pada mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fardianto Ekananda. Selanjutnya ada Hana Idrus. Nama saya Naila Trikusuma. Nama saya Nidia Tri Nur Utami. Dan nama saya Ahmad Reza Putra Hidayat. Oke, yang pertama ada pendahuluan latar belakangnya. Sekarang ini rasanya hampir mustahil menjalani kuliah tanpa internet. Semua serba online, kuliah, tugas, bahkan diskusi bareng teman. Internet sudah kayak kebutuhan pokok. Karena itu ISP atau Internet Service Provider jadi penentu banget. Mahasiswa perlu layanan yang cepat, stabil, dan pastinya ramah di kantong. Masalahnya nggak semua ISP sama. Ada yang kencang tapi mahal. Ada yang murah tapi sering ngadat. Banyak mahasiswa yang sering ngalamin putus koneksi pas lagi Zoom atau akses LMS. Nah, makalah ini coba bahas lebih lanjut soal itu. Apa aja yang jadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih ISP dan bagaimana dampaknya ke kegiatan belajar mereka. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Pertama ada seberapa besar peran ISP dalam mendukung aktivitas kuliah mahasiswa. Yang kedua, apa faktor utama yang bikin mahasiswa memilih untuk ISP dibanding yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana pola penggunaan internet oleh mahasiswa dalam kegiatan belajar. Keempat, kendala apa saja yang sering mereka alami. Oke, selanjutnya itu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan peran ISP dalam kegiatan akademik mahasiswa. Yang kedua, mengetahui apa saja yang jadi pertimbangan dalam memilih ISP. Yang ketiga, menggambarkan pola penggunaan internet oleh mahasiswa. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan yang sering dihadapi mahasiswa terkait ISP. Diambil pertanyaannya. Yang pertama di bagian pertama itu ada nama, usia, jenis kelamin. Di bagian kedua ada pertanyaan. Pertanyaannya itu satu tentang penyedia jasa internet yang paling sering digunakan. Yang kedua jenis koneksi internet utama yang digunakan. Yang ketiga durasi rata-rata penggunaan internet dalam satu hari. Yang keempat prioritas utama penggunaan internet. Yang kelima bagian 3 yaitu penilaian kualitas layanan. 1. Kecepatan tingkat kepuasan terhadap kecepatan akses. 2. Stabilitas keandalan koneksi. Yang ketiga nilai ekonomis, kesesuaian antara biaya yang dibayar dengan kualitas yang diterima. 4. Ada pengalaman pengguna dan layanan. Yang pertama ada intensitas kendala jaringan saat mengikuti perkuliahan daring Zoom, Jimit, dan LMS. Yang kedua, rencana penggunaan layanan di masa pendatang. Untuk kesimpulannya itu, internet memang sudah jadi kebutuhan utama mahasiswa, terutama buat kuliah online, cari materi, atau ngerjain tugas. Tapi kualitas layanan ISP sangat berpengaruh. Banyak yang milih berdasarkan kecepatan, tampilan, dan harga. Masih ada aja kendala seperti koneksi lambat atau kuota yang nggak cukup. Jadi, ISP yang bagus bisa benar-benar bantu proses belajar. Tapi, kalau layanan bermasalah, bisa bikin frustasi dan ganggu perkuliahan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih ISP dengan mempertimbangkan kualitas jaringan, stabilitas, serta biaya yang sesuai dengan kebutuhan akademik. Yang kedua, bagi penyedia layanan ISP, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan, terutama segi kecepatan dan stabilitas jaringan, agar dapat mendukung kebutuhan pendidikan mahasiswa. Yang ketiga, bagi pihak kampus, disarankan untuk menyediakan fasilitas internet kampus yang lebih optimal dan merata, guna mendukung kegiatan
belajar mengajar baik secara daring maupun luring. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan responden yang lebih luas agar memperoleh hasil yang lebih mendalam dan akurat. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.